Poltekkes Kemenkes Denpasar. Nah, di sini saya dari Prodi Sarjana Terapan. Nah, teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kalian semua untuk mengetahui cara pencegahan HIV/AIDS. Nah, kalian pasti penasaran kan bagaimana cara pencegahannya? Ayo simak video berikut. Adik, jangan bermain jarum. Nanti kamu bisa terkena HIV. Apa itu HIV? Bentar ya. Nah, HIV itu adalah sebuah virus yang dapat menyebabkan AIDS. Sebelumnya, virus HIV itu dapat menyerang sistem kekebalan tubuh. Nanti dapat membuat sistem kekebalan tubuh kita itu melemah. Nah, ketika ada infeksi, nanti kita tidak bisa melawan. Nah, jika terus seperti itu, nanti bisa menyebabkan kita menjadi kematian. Wow, mengerikan. Bagaimana kita tahu jika kita terkena infeksi HIV? Tentu saja dengan menggunakan tes HIV. Nah, tes tersebut kita bisa melakukannya di fasilitas kesehatan. Nah, untuk tes yang paling sering itu biasanya menggunakan rapid test. Tapi jika misalnya adik sekarang tes dan hasilnya itu negatif, belum tentu adik tidak terinfeksi HIV. Kenapa? Tentu saja karena proses penyebaran virus HIV itu sangat lama di dalam tubuh kita. Nah, jika sekarang adik tesnya negatif, tentu saja dokter akan menyarankan tes kedepannya untuk 3 bulan ke depan dari tes yang pertama. Nah, jika misalnya 3 bulan ke depan adik misalnya hasilnya negatif lagi, dokter akan menyarankan adik untuk melakukan tes secara berkala. Itu tujuannya supaya bisa mendeteksi dini HIV dalam tubuh adik. Bagaimana cara mencegah HIV? Nah, tentu saja cara pencegahannya itu sangat gampang. Nah, supaya adik bisa mengerti, ayo kita lihat gambar berikut. Untuk mengetahui cara pencegahan HIV/AIDS, pertama kita harus mengetahui bagaimana sih HIV/AIDS itu bisa masuk ke dalam tubuh kita. Nah, yang pertama kita harus menghindari adanya unprotected sex atau seks bebas, di mana aktivitas seksual yang tidak aman. Nah, itu menjadi salah satu penyebab penularan HIV. Kemudian yang kedua, kita harus menghindari adanya kecanduan narkoba, terutama narkoba yang menggunakan jarum suntik. Karena ketika jarum suntiknya satu, bisa saja digunakan oleh banyak orang. Kemudian yang ketiga adalah blood transfusion, di mana kita tidak tahu bahwa darah yang ditransfusikan ke tubuh kita itu bisa saja mengandung HIV. Kemudian yang keempat adalah pregnancy. Kehamilan tersebut juga dapat mentransfusikan HIV ke janin kita. Misalnya jika seorang wanita hamil dan dia tidak tahu terinfeksi HIV, bisa saja menularkannya ke bayi. Kemudian, yang kelima adalah non-sterile instruments, di mana kita menggunakan alat-alat yang tidak steril, seperti contohnya seorang laki-laki yang melakukan cukur rambut dan digunakannya hanya satu silet untuk banyak orang. Itu menjadi salah satu cara penularan HIV. Kemudian, apakah kita perlu takut kepada semua orang? Tentu saja tidak, karena di sini ada HIV tidak akan transfusi atau tidak akan disalurkan melalui yang pertama adalah sentuhan. Nah, ketika kita bersalaman kepada orang lain, itu tidak berarti HIV bisa menularkan langsung dari orang lain ke tubuh kita. Karena HIV hanya bisa disalurkan melalui cairan seperti darah. Nah, yang kedua adalah throat food. Nah, HIV itu tidak bisa ditularkan melalui makanan. Jika kita berbagi makanan dengan orang HIV, belum tentu kita juga akan terkena HIV. Kemudian ada ciuman. Nah, ciuman juga tidak bisa menularkan HIV, kecuali misalnya ketika kita ciuman, kita terdapat luka di bibir, sedangkan orang yang kita ajak ciuman itu, orang HIV juga terdapat luka di bibirnya. Nah, itu bisa menjadi salah satu cara penularannya. Tapi jika kondisi fisik kita sehat dan orang yang kita ajak ciuman itu sehat, maka HIV tidak akan bisa ditularkan ke tubuh kita. Kemudian yang keempat melalui insect bites atau gigitan serangga. Nah, serangga juga tidak bisa menularkan HIV karena darah yang dibawa oleh serangga itu hanya sedikit sekali dan itu tidak akan bisa menyebabkan HIV ke dalam tubuh kita. Kemudian berenang dalam satu kolam bersama orang dengan HIV
itu juga tidak akan bisa menularkan HIV/AIDS. Jadi kalian tenang saja jika misalnya kalian melakukan sentuhan atau misalnya berbagi makanan, ciuman, gigitan serangga, dan berenang dalam satu kolam renang, itu tidak akan menularkan HIV/AIDS. Jadi, Ade sudah tahu kan cara pencegahan HIV? Sudah. Nah, jadi ayo Ayo kita sama-sama mencegah mencegah HIV HIV sejak dini.